Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa, papa memimir sasasa. Pemirsa. Ngapain? Aduh, ini supaya yang nonton video sama yang bikin video tidak cepat-cepat koplak isi kepalanya ya. Karena kita sedang dipertontonkan dengan kekoplakannya para termul yang mana sayangnya polisi ikut di situ, jaksa ikut di situ. Sekarang pengadilan ditengarai mau ikutan juga di situ. Di mana? Di kelompoknya kolam para termul. Aduh, gimana Indonesia ini katanya mau maju, gimana Indonesia ini katanya mau emas, gimana? Repot yang ada mah ya kalau kita seperti ini. Yang mana para apa itu namanya? Ini saya ngapain sih? Waduh, udah error pikiran saya ini ya ngelihat kelakuannya para termul. Aduh, para polisi, para jaksa, para hakim itu mau ikut-ikutan kayak termul semua. Bagaimana Indonesia ini mau mengejar China? Ya, di China itu kata teman saya nih yang ngambil doktor di sana, para ahli, para ulama itu dipakai. Ya, para ulama dalam pengertian spesialis di bidangnya masing-masing itu dipakai, dihargai. Kemudian masyarakatnya juga tahu betul mana yang berkualitas, mana yang tidak. Di kita di Indonesia, aduh, ya sudahlah ya daripada berlama-lama. Ini kita akan menyaksikan termul ya. Yang mana termul ini dia marah karena disebut orang tidak berkualitas oleh Pak Sangaji. Nah, namanya siapa? Fritz. Hello boy. What up boy? How you doing? What's up? Aduh, saya error saudara-saudara. Mohon maaf. Aduh, nih ya Fritz Alert Boy. Yang mana dia itu boy, dia tidak dia tidak terima dibilang sebagai orang yang kualitasnya rendah boy. Jadi karena dia itu tidak menerima dibilang kualitasnya rendah, maka dia koar-koar. S1 saya sekian boy, S2 saya sekian boy. Boy, ya ini si Alor Boy. Padahal kemarin dia ya sendiri yang teriak-teriak tuh, kita bakar Kejati. Ya, si Boy ini, what's up boy? Happens with your brain man. How you doing? Aduh, biar gak lama-lama ini ya. Inilah kualitasnya termul nih yang disorot. Judulnya begini, naik pitam, perkumpulan anak Jokowi. Perkumpulan anak Jokowi tersinggung pernyataan Abdul Ghafur tak punya kualitas begitu. Tapi ya seperti biasa karena ini sedang eksperimen saya supaya tidak ditegur oleh iNews. Mohon maaf sekali ini dikecilkan ya videonya, di pojok sekali begitu. Nanti saya tampilkan tulisan-tulisan. Oke. Siap boy. Let's go. Cekidot. Tapi mengatakan bahwa kubu sebelah seakan-akan saya ini tidak punya kualitas. Saya mau bilang, Bang, saya banding dengan Anda punya pendidikan cuma 2. Saya S1 3 kali, S2 saya 2 kali. Sebentar, Anda merasa Anda itu tidak bukti bahwa kualitas saya lebih dari Anda. S1 saya lebih hebat dari Anda. Berarti kualitas saya di kubu Pak Jokowi lebih hebat daripada kualitas Anda sebagai pengacara senior. Betul. Karena tadi ada keberatan dari Bung Fritz Alor katanya kubu sebelah kualitasnya seperti ini gitu ya. Mau mengklarifikasi silakan berdiri. Ya, perkenalkan nama saya Fritz Alor, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Soliditas Hukum dan Cyber atau DPP Susu atau Perkumpulan Anak Jokowi Pajo. Saya ingin tanya dulu kepada abang saya. Perkumpulan anak Jokowi Pajo. Perkumpulan anak Jokowi. Oh, ya. Okay. Saya ingin tanya kepada Bang dites dulu DNA-nya ada hubungannya dengan Jokowi tes enggak? Aja Bang Roy. Kalau tes nanti kita sama-sama saling tes. Yang pertama saya tanya ke Bang Gofur. Tadi Bang Gofur mengatakan bahwa kualitas kubu sebelah, kualitas yang dimaksudkan itu apa? Tolong jelaskan ke saya. Bang Sangaji, silakan. Ya, artinya kan tiba-tiba di pra peradilan
ada beberapa orang dari kubu sebelah. Saya kira semua udah tahu lah siapa Pak Suhadi. Saya langsung masuk, Bang. Kalau Anda mengatakan bahwa orang, berarti kenapa tidak sebutkan merek nama orang? Kenapa Anda bawa secara umum? Anda kan belajar tentang kalimat umum, kalimat khusus di bahasa Indonesia kelas 4. Kenapa tidak menggunakan kalimat khusus? Tapi mengatakan bahwa kubu sebelah, seakan-akan saya ini tidak punya kualitas. Ya, saya mau bilang, Bang, saya banding dengan Anda. Anda punya pendidikan cuma 2. Saya S1 3 kali, S2 saya 2 kali. Sebentar, Anda merasa Anda itu bukti bahwa kualitas saya lebih dari Anda. S1 saya. Nih, boy, bentar ya. Kalau kamu punya ijazah S2 2 kali, boy, yang masalah itu bukan Anda, boy, tapi yang bermasalah itu kampus Anda. Ngapain ngelulusin orang kayak Anda yang mau bakar Kejati sampai S2? Mikir, boy, mikir. What up, boy? Saya lebih hebat dari Anda. Berarti kualitas saya di kubu Pak Jokowi lebih hebat daripada kualitas Anda sebagai pengacara senior. Betul sekali, fresh alor boy. Kualitas kami yang buruk apa? Sebutkan. Sekarang Ini kalau adegan ini artinya sudah tidak bisa jawab. Uji. Tidak bisa jawab. Gak bisa jawab. Kualitas kamu yang buruk apa? adegan wayang udah sampai Sebentar, boy. Kamu nanya kualitas kamu yang buruk apa? Nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa jawab. Nggak enak mau jawabnya. Mau jawabnya nggak enak. Karena di kamu itu paling yang bisa dihitung kualitas bagusnya. Kualitas jeleknya. Bukan nggak bisa jawab, boy. Malu kita ngomonginnya. Nggak tega, boy. Siapa yang maksud kualitas apa? Bodoh atau apa? Bodoh atau apa? Tolong sebutkan sekarang. Ya udahlah, ngapain dijelasin. Enggak, Pak Roy sudah saya tidak bertanya. Nanti ada sesi. Saya minta, tolong diklarifikasi. Saya minta dengan hormat diklarifikasi. Saya sebagai ketua umum keberatan dengan pernyataan Anda. Oke, Waduh, saya sebagai ketua umum. Oke, silakan. Gak usah marah-marah. Ini bukan forum marah-marah. Ini Enggak, bersuara. kayak saya tonton begitu, rakyat tapi lah ya. tidak marah. Jadi Sebentar, saya juga ini sebagai ketua suami yang menunggu disuruh kawin lagi oleh istrinya, yang mana mungkin itu sampai yaumil kiamah tidak akan terjadi ya. Saya juga gak enak dengan tampilnya Anda di acara televisi nasional seperti ini. Kenapa saya tidak diundang? Mas Aiman, undang saya dong. Promosi. Oke, boy. gini, Mas Aiman. Sebenarnya kemarin di sidang pra peradilan itu tiba-tiba datang 2 orang. Saya sebut saja Pak Suhadi, memang namanya Pak Suhadi, dengan beberapa orang. Kemudian membawa berkas. Ada surat kuasa, ada surat permohonan untuk turut termohon intervensi, ya. Dan kebetulan dari tim kuasa hukum ada Bang Refli, ada saya, ada Bang Ristan, ada Pak Yaya. Kebetulan saya yang maju. Loh, ini siapa ini? Ini kepentingannya apa nih? Kebetulan saya yang maju depan hakim dan kemudian dokumen itu dibuka. Persidangan. Izin yang mulia, apa kepentingannya? Kami mau memohonkan untuk menjadi turut termohon intervensi. Ini surat permohonan kami. Hakim bingung. Loh, siapa yang mengizinkan Anda? Karena yang kami undang itu adalah orang-orang yang sudah disebutkan dalam surat permohonan. Alasannya begini. Oh, tapi kan disebut ada laporannya Lecumanan, Samuel Sweken, Andi Kurniawan, itu jadi dasar bagi kami untuk membela mereka gitu. Hakim kemudian mengatakan, Anda tahu nggak bahwa itu hanya disebut sebagai LP di dalam posita, bukan pihak. Jadi bukan pihak itu. Makanya kemudian disuruh duduk oleh hakim dan hakim mengatakan bahwa mohon maaf Pak, ini bukan gugatan perdata, ini pra peradilan dan tidak pernah dalam sejarah pra peradilan seseorang yang tidak punya kewenangan dan tidak turut termohon itu kemudian mau menawarkan diri sebagai turut termohon. Itulah inilah. Bang Gofur bawa kata kubu. Saya pertanyakan, tolong jelaskan ke saya apa pengertian daripada kata kubu. Saya tanya Pak Suhadi, kubu kalian bukan? Itu oknum, sebutkan namanya, bukan bawa semuanya. Tidak membawa orang atau kalau Anda sebutkan Boy, kemarin yang disebut oknum itu kamu, boy, karena kamu itu mau membakar kejaksaan, boy. Kamu yang disebut oknum. Sekarang kamu bilang bahwa Suhadi itu oknum. Yang mana Suhadi itu katanya ketua apapun itu namanya. Lah kok malah disebut oknum, boy? Jadi yang oknum di sini siapa, boy?
Ayo ya, Boy sebut nama dong Boy. Sebutkan Jadi saja jelas ya. namanya. Enggak Christopher Jadi edan Suhadi itu saya. oknum. Para saudara, kenapa Christopher beliau bawa Suhadi itu kualitas oknum. kubu? Kata kualitas kubu itu Suhadi, seakan-akan kami Anda ini orang dikatakan bodoh. oknum oleh ini. Emang. Itulah salah. tapi- Bang, tolong Suhadi, klarifikasi. Anda Sebentar. dikatakan Saya oknum minta Anda oleh klarifikasi. si Oke. Maksudnya itu Fritz kualitasnya Alor Boy. apa? Oke. Kualitas Oke, Mas Kualitas Mas itu Iman, apakah apa Anda? kualitas kami ini bodoh? Atau Oke. kami Iya. pintar? Tolong sebutkan. Oke, abangku yang ganteng dan pintar. Saya pintar, makanya saya Yes. Udah ya. 5 Oke ya. universitas. Oke, abangku yang pintar dan ganteng. Yang saya tahu Pak Suhadi kan suka kompres. Kemarin waktu Mas Roy tidak ditahan, Oh iya, kan dia kompresnya bareng kompres tuh. terus dia. Ya kan, dan ikut marah-marah juga itu. sampai suatu saat nanti otaknya harus dikompres. Oke lah, mungkin ditanya menurut saya adalah Bang Gofar kualitas. tidak bisa Maksudnya jawab. apa? Saya tidak mau dengar penjelasan Anda karena Anda tidak bisa jawab. Oke. Satu lagi terakhir, sebagai alumni UGM saya ingin tanya. Bentar Boy, bukan gak bisa jawab itu Boy. Nggak enak mau jawabnya. Ya gimana? Gimana mau jawab? Ya dulu, Anda mahasiswa dari kampus mana? UPN. UPN. Kampus UPN. ini. Tidak, ini penting. Ah. Ini mempermalukan alumni UGM. Saya alumni UGM. Saya perlu bantah. Oh, Kamu percaya rektor atau tidak di kampus Anda? Percaya ya, percaya, 100% percaya. Kalau begitu rektor UGM bilang alumni UGM, Jokowi alumni UGM, terus apa yang tidak dipercaya Bang Roy, Bang Refli Rektor alumni ngomong UGM? berapa kali? Berapa kali? Anda 2 sendiri bisa kali nonton dia Roy jawab. Suryo. Jasanya Roy Suryo, November. dengar 1 baik-baik. November. Ketika alumni UGM Oke. mengatakan bahwa Oke. Pak Jokowi adalah alumni UGM akan final, Pak Presiden Prabowo juga tidak bisa mengganggu. Oke, percaya Itu final. rektor. Sama-sama. Ya, Sekarang saya kalau- pegang, Pak. Jadi terakhir Bang, kalau Kalau UGM kayak gini, rektor UGM sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM, maka tidak ada satu orang pun yang bantah. Karena pimpinan tertinggi di universitas adalah rektor. Hanya orang bodoh yang bisa bilang ijazah itu palsu. Oke, Sekian. baik. Oke. Silakan, Mas Aiman, silakan. sebentar, Mas Aiman. Oke, Boy. Boy. Aduh, yang tadi itu gak usah ditanggepin lah ya. Ini kan ada perkataan seperti ini. Mana percaya rektor? Anda percaya rektor? Ya bego juga. Siapa? Mana tadi UPN? Malu-maluin. Ya, percaya rektor? Percaya. Tanya dulu dalam hal apa? Ya, kalau dalam hal iman, saya bukan percaya rektor. Saya percaya Nabi. Therefore, saya percaya Allah. Ya, kalau Islam itu juga. Itu mahasiswanya juga bego. Dalam hal apa? Ya nggak mutlakon percaya. Kalau kata rektor 2 tambah 2 sama dengan 6 gimana? Mau percaya juga? Ya nggak begitu. Dan kalau kita ikut sama pola pikirnya si Fritz Alor Boy, maka percaya rektor betul kata Mas Roy itu. Berarti Jokowi lulusnya 2 kali. Karena OVA mengatakan 2 tanggal yang berbeda atas tanggal kelulusannya Joko Widodo. Disitulah karena itu tidak mungkin terjadi, maka rektor tidak bisa dipercaya. Ya itu mah gampangnya. Ini mah dikasih yang, aduh ya. Ya terus ngapain kita ngereaksi Alor Boy? Ya biarin lah. Lanjut. Mas Lulusan Aiman, saya UGM mau tanya kayak aja. gini. Mas Aiman, Malu, sebentar. bro. Mas Aiman, saya mau tanya kepada abangku ya, yang ganteng dan pinter ini. Pintar hidup, Alor Boy pintar. Aduh, Alor Boy, mantap. Persis Bang Alor adegan Boy, wayang sebentar, saya mau libuan tanya, itu ini, Bang persis. Alor Boy dalam perkara ini jadi saksi nggak? Bukan persoalan saya Nggak, kan sebentar. diminta. Saya Jangan mau tanya aja. itu. Bang Alor Boy dalam perkara ini jadi Saya saksi. bukan, tapi Anda tadi sebutkan kubu. Makanya saya ingin bukan. mempertanyakan ke Anda menjawab ke saya. Bukan, saya mau tanya karena tadi kan bicara soal pokok perkara kan, Ya. ada pernyataan UGM dan lain seterusnya. Nggak, saya mau tanya aja, abang dalam perkara ini jadi saksi nggak? Bang, Dimintai keterangan. sudah jelas Ya, jawab, dia jawab. Ketika diizinkan kita. kalau oleh host, maka Sudah host tidak jelas melarang. dia berdiri Anda di narasumber masa. tidak perlu menanyakan ke saya dan saya tidak perlu menjawabkan ke Anda karena ada host. Ketika saya Maksud salah saya, maka kalau- host menegurkan. ngapain Mas kamu Aiman tanya-tanya menegur. sendiri, Kalau Mas ngapain? Aiman tidak menegur berarti masih sah dalam koridor itu. Mantap. Ini konslet ini, Maksud udah, saya, konslet ini. kalau Bang Alor Boy mau bantah hasil penelitiannya Mas Roy, nanti tunggu aja di persidangan. Bang Alor memberikan keterangan di hadapan hakim, di hadapan jaksa penuntut umum, dan di hadapan terdakwa dan kuasa hukumnya. Semua itu akan fair di situ. Jadi nggak usah kita marah-marah di sini lah. Oke. Tapi rasa hormat saya buat Bang Alor. Makanya Di sidang, jangan saya mau tanya. menuduh Bung Fritz. semua orang itu ya di kubu kita ini ya, betul. ada orang bodoh. Apalagi ini. Ya, apa yang Anda
Anda lakukan itu merasa ya bahwa Anda itu orang yang paling pintar. Ya. Sedangkan Anda sendiri ya adalah tukang adu domba selama ini. Kalau kita lihat. Apalagi Ya. Jadi, Aduh, bawa-bawa domba. Saya sebagai orang Garut tidak terima domba dibawa-bawa. Yang bener aja, Azwan. Aduh. apa yang dikatakan? Mana tunjukin ijazahnya? Ijazah Pak Joko tunjukkan. Ijazahmu mana? Mana tunjukkan ijazah Pak Joko yang selama ini? Tunjukin saja ijazahnya. Tunjukin kalau berani. Tunjukin kalau berani. Ijazah Pak Jokowi. Saya menantang. Roy Suryo kalau berani tunjukin ijazahnya. Tunjukin. Nanti disidang, Es. Tapi Mas Roy Tahu ijazah bulat, Jokowi. tahu Lah, bulat. ngapain ditunjukkan? Udah sering kan? Ngapain sih? Nah, nggak berani. Oke. Nggak berani dan nunjukin lagi. Ijazahnya palsu. Mas Tetap palsu, Aiman, harus dibedakan. 99,9% palsu. Ngapain Mana tunjukkan? Persidangan kan Ngapain kita Mana ijazahnya? belum persidangan ya Mas Aiman ya. Iya. Oke. Semua pembuktian material maupun pernyataan UGM maupun alat bukti maupun barang bukti yang ada di dalam berkas perkara Iya, diuji di semua akan pengadilan diuji itu. dan dibuktikan. Semua juga Tunggu udah saja tahu, waktunya. Bang Ya, itu Bobo. jangan pengulangan lagi Tanggal lah. dua kita udah kick off Kasih ya. kesempatan, kasih kesempatan. Tanggal Bukan dua pengulangan kita lagi. kick off, tanggal dua. Udah selesai untuk dia. Es. Dan itu hanya Es. simpan eksepsi. Bersabar aja. Tahu bulat. Semua akan kita mulai. Tahu bulat. Lalu nama siapa? Ya. Selamat malam. Apalagi nih? Ya, mungkin perkenalan saya dari GPNI. GPNI itu adalah generasi perubahan Nusantara Indonesia. Mas Generasi Suryo, Perubahan Nusantara Indonesia. Perubahan Nusantara Oke. Indonesia. nggak ada Saya Jokowi di sebagai sini. ketua umum. Relawan Mas Gibran juga. Ya, kami tegak lurus pada Prabowo Gibran dan tegak Oke. lurus pada Ini relawan Jokowi Gibran lalu tahu bulat. Tahu bulat. Digoreng 500-an. Es. Duh lah, mending jualan es lah orang-orang kayak gini. Aduh, ya. Bagus barokah itu, barokah. Ya daripada kayak gini, ngapain? Kami adalah relawan. Akhirnya Gibran juga, akhirnya Jokowi juga. Pak Ini Jokowi. relawannya Prabowo Gibran. Tentunya Oke. kami adalah pendukung Pak Jokowi, Mas Iman. Jadi Nah. dari tempat ini saya pingin Cuak. bikin karena di dalam GPNI ini sendiri kami ada setiap cuak. penegak hukum yang terlibat di Cuak. tidak pernah berhenti dan Ya. yang tersangka maupun pelapor dan lain sebagainya. Tapi kami dari GPNI kami berharap Ya. percaya bahwa itu Ya. kami rakyat yang paling Ya. Ini diputar lagi. Pembuktian ijazah itu bukan di pra-peradilan. Betul. Rekamannya diputar lagi deh. Dia tadi ngomong pembuktian ijazah itu di pra-peradilan. Belajar dulu Mas. Terima kasih. Oke. Silakan Bung Al-Katiri. Terima kasih. Wah, tuh kena si Alor Boy sama satu itu Iya. siapapun Memang itulah. 3,5 jam saya ya. tidak Oke. bicara dan tidak mengomentari, tapi karena saya adalah lawyernya Ibu Tifa ya. Tapi sebelum saya bicara itu, karena tadi ada pembicaraan hukum ya, jadi saya terusik untuk berkomentar tentang itu. Satu hal lagi, pra-peradilan yang dilakukan oleh Mas Roy itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Dampaknya Kenapa? luar biasa. Karena begini, jika ditemukan nanti ada bersalah, ada pelanggaran undang-undang atau kewenangan, maka pasal 23 di KUHP yang baru ini harus diterapkan. Yaitu jika penyidik atau penyelidik di luar kewenangannya atau di luar undang-undang atau apa namanya tupoksinya ya, maka dapat dimasalahkan secara administrasi, etis, bahkan dapat dipidanakan. Penegak hukumnya. Iya. Oke, tapi saya tanya, kalau memang begitu berarti kenapa Dokter Tifa mencabut pra-peradilan itu? Karena Dokter Tifa itu hubungannya dengan penahanan, bukan yang lain. Sementara Memang Mas Roy? sepakat lain, prapitnya itu petitumnya lain. Jadi Maksudnya apa? begini, Penggeledahan. beda. Materinya beda. Dokter Materinya Tifa apa? kemarin soal penersangkaan, kemudian penahanan. Saya kan soal yang kemudian penangkapan dan lain sebagainya. iya. Jadi beda. Memang- Kita saling menghormati. Kita saling menghormati. Memang dari awal, Tapi ini bukti bahwa saling mendukung. Oh, saling mendukung. dari awal jika ada penahanan maka kita lakukan prapit. Tapi faktanya tidak ada penahanan. Jadi menurut Ibu Tifa tidak ada korelasinya lagi untuk prapit. Itu sudah disepakati lah oleh semuanya. Oleh sebab itu langsung ke pokok perkara. Dan sudah dijadwalkan insya Allah tanggal 2 besok adalah sidangnya.
Hari Kamis ya. Iya, Besok untuk ya? pembacaan dakwaan. Di PN Jakarta Timur pukul 10. PN Jakarta Timur pukul 10. Jam 9, oke. Yang kedua, yang masalah hukum lagi, sebenarnya sih tidak seharusnya ini sampai ke pengadilan. Dari awal itu kalau saya boleh katakan itu sudah cacat dalam kandungan itu. Kenapa saya namakan bahkan mati dalam kandungan, bukan cacat lagi. Karena peristiwa di Mabes itu belum selesai sampai saat ini. Yaitu penghentian penyelidikan di Mabes itu kan berdasarkan laboratorium, pernah saya katakan di sini. Yang mana pelanggaran laboratorium itu ada aturannya secara formal, yaitu harus ada dilampiri dengan laporan polisi dengan nomor laporannya, ada BAP, kemudian ada berita acara penyitaan. Yang mana berita penyataan baik di KUHP lama maupun KUHP baru. Di KUHP lama itu pasal 1.16 itu jelas dinyatakan bahwa penyitaan itu adalah dalam taraf penyelidikan, penuntutan dan persidangan. Sedangkan kemarin baru Dumas. Nah itu sudah ada pelanggaran dan itu kami komplain. Dan komplain itu direspon, masih diproses. Kenapa demikian? Seharusnya yang di Polda ini tidak boleh adanya laporan sebelum di sana selesai, karena berhubungan dengan beberapa kali yang katakan oleh Bang Refli, yaitu berhubungan dengan undang-undang PSK, perlindungan saksi dan korban. Kenapa demikian? Jika ada laporan, maka tidak boleh ada laporan balik sebelum inkrah, itu pasal 10, yaitu Undang-Undang Nomor 31 2014. Tidak boleh. Nah, siapa yang tidak boleh dilaporkan? Pelapor dan saksi, jangan lupa. Dan beliau-beliau ini pada waktu ke UGM, beliau itu sebagai saksi. Jelas, bahkan kami ajukan sebagai saksi, walaupun beliau itu ahli, tapi kapasitasnya pada waktu itu sebagai saksi yang dilindungi oleh Undang-Undang PSK. Saya berapa kali bahkan kalau JPU sampai ini P21 kan, berarti JPU juga melanggar Undang-Undang PSK ini. Ya kan, betul. Ya kan, sampai inkrah, sampai sidang, sampai Mahkamah Agung. Jika itu tidak terbukti baru dilaporkan. Ini faktanya tidak. Itu ada suratnya dari Irwasum. Makanya pada waktu itu kami ke Irwasum, kenapa nggak Prapit? Kami menjawab jawaban dari Irwasum, satu. Yang kedua, ya kan, kenapa laporan ini? Saya katakan bukannya cacat, tapi sudah mati dalam kandungan. Seharusnya laporan di Polda ini tidak ada. Yang kedua, yaitu RJ. RJ itu berdampak, ada konsekuensi. RJ itu mekanismenya diantaranya ada pencabutan laporan. Laporan itu ada nomornya. Laporan nomor sekian, baru SP3. Nah, sedangkan di dalam laporan itu dengan satu laporan isinya 8 orang. Nah, kalau dicabut kan harusnya kecabut semua. Oleh sebab itu, laporan di Polda itu adalah batal demi hukum. Ya bentar, itu juga jadi pertanyaan ya, yang klaster 1 kemana? Tadi ada yang nanya di kolom komentar, Pak, saya disebut Bapak. Pak, ini saya mau nanya, klaster 1 kemana katanya? Karena memang tidak dipermasalahkan sama sekali. Bayangkan ya, kalau ini klaster 1 dipermasalahkan juga, ya nanti dipecah lagi persidangannya. Berapa kali si Jokowi itu harus datang ke persidangan, habis umurnya di persidangan. Ya, yang mana ini ada indikasi dan memang seharusnya demikian. Kagok lah si Jokowi, udah habisi aja di pengadilan begitu ya, bagus lah. Ayo Pak Prabowo, tunjukkan kuasamu ya kepada kejaksaan. Biar dikorek terus tuh si Jokowi itu. Udah tanggung masuk ke persidangan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jokowi sekarang bisa nyabut gak? Udah nggak bisa, udah di kejaksaan. Ya nanti kejaksaan kalau menggunakan, udah ini mah terbalik situasinya sekarang. Ya kartu asnya ada di Prabowo sekarang, harus nurut Jokowi sama Prabowo tuh. Kalau tidak mau jadi bulan-bulanan, yang mana sekarang juga sudah jadi bulan-bulanan ya. Ya saya kira ini tidak perlu saya recap lagi ya, sudah sangat jelas sekali ini. Harusnya dari awal ya. Ini jangan disepelekan, itu fakta. Kemudian lagi yang ketiga ya. Sidang ini bakal lama, Mas.
Baik. Mungkin Nah, ini sudah bagian itu sudah saya reaksi tadi ya. Ada nggak yang bisa nih? Sebentar ya. Ini aja lah buat ngisi Ini bentar kan lagi seperti ya, ada trik tanggung. untuk mengerjai beliau agar datang berkali-kali. Tapi Nah. juga menurut saya hakim juga akan bijak melihat ini. Apakah betul ini menjadi sarana permainan atau hakim akan memang. mengambil kebijakan. Di sidang pertama harus hadir, di sidang kedua by Zoom. Ini saya nggak tahu. Nanti terserah yang mulia hakim akan mengambil Bang Rifai, sikap dari jadi perkara ini. Di sidang Dr. Tifa, Bang Rifai. Pak Jokowi pastikan akan hadir. Yes, Di sidang kita Mas pasti. Roy belum tentu untuk hadir Kita nggak offline. tahu karena kan seolah-olah mau dikerjain nih gitu ya, dikerjain dikasih jeda waktu gitu ya. Nah saya nggak berani ya. Tapi apakah beliau tetap akan mau hadir? Kita nggak tahu. Kita kembalikan. Cuma yang saya pastikan Kita Pak nggak Jokowi akan tahu. hadir, menunjukkan ijazahnya sesuai komitmennya di masyarakat dan menjelaskan seluruh peristiwanya di dalam persidangan yang mulia. Bang Rifai, ini bukan trik ya. Kalau menghadir Ntar dulu mah bilangnya sangat pede ya, kita akan hadir. Gak ngerti dia, waktu sudah masuk persidangan harus berapa kali hadir dia si Jokowi itu. Sekarang baru bilang, ya kalau itu saya nggak tahu. Ya, emang terbulu mah kayak gini. Kalau masih jauh aja lah, tenang begitu ya, masih jauh. Kita ngomong suka-suka saja. Udah waktunya dekat. Karena semuanya pada akhirnya akan ada waktunya. Dan jangan lupa akan ada waktunya Jokowi mati. Akan ada waktunya Rifai juga mati. Sama saya juga, kita ada semua. Akan ada waktunya. Ya sekarang oke, ngomong santai-santai. Sekarang udah gak bisa santai kan ngomongnya. Begitu. Bilangnya gimana? Ya kalau Dr. Tifa datang. Kalau yang lain saya tidak tahu. Apakah Pak Jokowi mau datang atau tidak. Dulu mah waktu masih jauh-jauh hari. Ya masih di kepolisian, PD-nya minta ampun. menghadirkan Pak Jokowi itu bukan trik. Ya, ini memang memungkinkan. Mantan Hakim Agung. Oke. Ya, Baik, Kalau dalam hal nah, sebentar ya. Karena ini akan menarik, saya kira lebih baik saya berhenti di sini saja. Karena ini bagian yang lain untuk direaksi ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Yang mau komentar-komentar tolong tuliskan di bawah. Untuk Dr. Tifa, nanti bisa ada yang nanyain ya. Saya sudah menanyakan begitu. Dan sepertinya tidak dalam waktu dekat ya, untuk penggalangan untuk Dr. Tifa. Memang beliau ini bukan orang yang bukan orang yang luar biasa. Saya speechless lah ya. Saya speechless. Jadi mereka itu memang sedang betul-betul berjuang sekarang. Sedang menikmati perjuangannya, demikian ya. Jadi silahkan bantu dengan doa. Dan kalau mau membantu silahkan beli buku-bukunya Dr. Tifa. Nah dalam hal itu mungkin saya nanti bisa membantu ya. Untuk mempromosikan. Insya Allah kalau itu bisa membantu. Dan itulah yang ingin, kalaupun mau begitu saya bisa membantunya di situ. Itu kata beliau-beliau. Beliau-beliau itu sedang menikmati masanya berjuang memang. Jadi masalah uang itu ya. Nanti akan kita bahas satu video lagi mengenai Dr. Tifa insya Allah ya. Demikian dulu, mudah-mudahan termul cepat habis, cepat binasa. Dan untuk Anda yang bukan termul, sehat-sehat, lancar-lancar, barokah semua, selamat di dunia dan di akhirat. Semoga menjadi pintu bagi kemudahan orang lain. Disayangi orang tua, disayangi istri sendiri tapi ya bukan istri orang. Oke? Untuk Anda yang bukan termul, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.